Selamat siang, Sobat IT semuanya. Selamat datang di DevOps Indonesia Online Meetup ke-77. Kali ini kita berkolaborasi bersama Launch Darkly dan juga Progress Consulting. Dan kali ini kita kedatangan dua speakers kita, yaitu Mr. Yadi Narayana, selaku Field CTO at Launch Darkly, yang akan membawakan materi mengenai Resilient Engineering, Preventing Outages in the Digital Age. Lalu untuk speaker yang kedua, yaitu Mas Alfian Panoto selaku Solution Support Manager di Progress Consulting yang akan membawakan live demo mengenai Enhancing Development Agility with Launch Darkly. Oke, tentunya kita di sini bukan hanya berbagi aja nih untuk materinya, kita juga akan membagikan beberapa hadiah untuk beberapa orang yang beruntung. Yang pertama, kita mempunyai Anchor Soundcore sebanyak 2 piece, lalu ada saldo e-wallet sebesar 100.000 untuk 4 orang pemenang dan juga 50.000 untuk 12 orang pemenang. Untuk hadiah tersebut akan dibagikan untuk beberapa best questions, yaitu 3 untuk pertanyaan yang diberikan kepada Mr. Yadi, dan yang kedua pertanyaan yang diberikan untuk Mas Alfian. Selanjutnya, nah ini dia nih agenda kita pada siang hari ini. Nantinya akan ada welcome remarks dari Community Coordinator DevOps Indonesia dan juga dari Progress Consulting, yaitu Revi Sanjaya. Dan dilanjutkan untuk sharing session yang pertama dari Mr. Yadi dan yang kedua dari Mas Alfian. Dilanjutkan dengan Q&A session dan juga fill out feedback form. Selanjutnya, nah, kita mendengarkan dulu nih welcome remarks dari Community Koordinator DevOps Indonesia, yaitu Mas Rehan. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, baik. Halo, selamat siang Sobat IT. Gimana nih kabarnya? Selamat datang di DevOps Indonesia Online Meetup ke-77 bareng Launch Darkly dan juga Progress. Di sini aku mau memperkenalkan diri, saya Muhammad Raihan, selaku Community Coordinator dari DevOps Indonesia. I just want to say thank you kepada seluruh teman-teman komunitas DevOps Indonesia, Launch Darkly, dan juga Progress yang telah memberikan kontribusi untuk meetup yang sangat-sangat exciting ini. Lalu dengan senang hati saya menyambut Anda semua di dalam sesi meetup yang bertema Resilient Engineering dan juga Enhancing Development Agility with Launch Darkly. Hari ini kita akan mengeksplorasi apa itu Resilient Engineering, lalu juga bersama Mr. Yadi dan Mas Alfian yang akan membawakan live demonya mereka sebagai speakers kita. Eh, Lanjut aja, mari kita simak dan dengarkan materi yang insightful ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mas Rehan. Selanjutnya kita akan mendengarkan welcome remarks dari Mas Revi Sanjaya selaku Customer Relationship Manager dari Progress Consulting. Silakan Mas Revi. Baik, halo, selamat siang semuanya. Halo, selamat siang Mas Revi. Salam kenal, saya Revi. Saya perwakilan sales team dari Progress dan senang sekali boleh hadir di sini. Buat teman-teman semuanya, selamat siang. Juga saya mengucapkan selamat siang buat Mr. Yadi, Pak Alfian, dan teman-teman dari komunitas. Senang rasanya kita bisa kumpul, walaupun mungkin awalnya mungkin bisa lewat online, tapi saya berharap nanti next time kita bisa kumpul langsung, bisa dengar langsung ya, jadi kita bisa tetapan dan bisa kenalan. Oke, so mungkin saya mohon izin untuk perkenalkan Progress. Jadi sedikitlah biar nanti kalau ketemu online dan ketemu di jalan bisa sambil saling sapa lah ya. Jadi kami dari Progress, kami company yang bergerak di bidang IT consulting. Jadi kami fokus di konsultan IT. Juga kami adalah partner resmi dari Launch Darkly di Indonesia. Nah, Launch Darkly sendiri, saya sedikit spill, merupakan feature management platform yang akan membantu teman-teman semuanya untuk merilis fitur lebih cepat, lebih aman, dan tanpa resiko melalui feature Flex. Hari ini
spesial ada Mr. Yadi, ada rekan saya Alfian yang akan membawakan sesi hari ini, sekaligus akan ada sesi demo, jadi teman-teman bisa lihat, dan rasanya nanti akan sangat open untuk beberapa feedback dan pertanyaan dari teman-teman. Saya sangat berharap ini menjadi awal, jadi langkah kita untuk kita bisa belajar dan bangun hubungan secara satu dengan yang lain ya. Nantinya kita juga akan bisa lebih jauh lagi. So dari saya itu aja. Terima kasih and enjoy. Oke, terima kasih Mas Revi atas welcome remarks-nya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita mau foto grup dulu nih untuk teman-teman yang sekiranya bisa open cam, dimohon untuk open cam ya. Oke, sebentar. Sudah semuanya? Oke, sudah siap ya? Oke, satu, dua, tiga. Sudah sekali lagi? Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah bersedia untuk open cam. Selanjutnya, kita lanjut untuk Nah, ini dia nih untuk teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali ya join di DevOps Indonesia Online Meetup kita. Kita mau kenalan dulu nih. Kita sebelumnya DevOps Indonesia Community berdiri dari tahun 2016. Kita juga berkomunikasi melalui Telegram Group di tahun 2016 sampai saat ini. Lalu kita melaksanakan first offline meetup pertama kita di bulan Oktober 2017. Dan sampai saat ini kita sudah memiliki 70 event baik online maupun offline. Dan juga kita ada annual conference dari tahun 2018 yaitu DevOps Days Jakarta. Nah, selanjutnya ini juga community roadmap kita. Nanti kita akan melaksanakan meetup offline di bulan April 2025. Lalu ini juga ada beberapa company yang sudah bekerja sama dengan kita dari bulan Juli 2024. Kita bersama Couchbase, AWS, dan juga Red Hat. Itu merupakan roadshow dari DevOps Days Jakarta 2024. Lalu di bulan November dan Januari 2025, kita bersama Exabyte Developer Club. Dan di bulan Februari kemarin, kita melaksanakan offline meetup pertama kita di tahun 2025 bersama dengan Kong Ing dan Aizeno. Nah, untuk teman-teman yang belum follow sosial media kita, boleh di-follow dulu nih. Ada di Telegram dan Instagram @idDevOps. Lalu untuk di LinkedIn, Facebook, Twitter, dan YouTube di DevOps Indonesia. Atau kalau mau lebih gampang, bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, untuk teman-teman juga yang mau connect dengan Progress Consulting, bisa di-add di LinkedIn, Twitter, dan Instagram @progressco. Atau di websitenya www.progressconsulting.com. Nah, untuk yang Launch Darkly juga nih, kalau misalkan teman-teman mau connect, bisa di LinkedIn dan Instagram @launchdarkly. Lalu untuk websitenya www.launchdarkly.com. Atau lebih gampang, bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, untuk join di Telegram grup Launch Darkly juga bisa, ada di kolom chat juga. Nah, ini dia nih keuntungan buat teman-teman yang hadir pada online meetup kali ini. Kalian bisa klaim 2 weeks free trial dari Launch Darkly. Bisa scan barcode yang ada di depan atau klik link yang ada di kolom chat. Oke, selanjutnya. Nah, kita kenalan dulu nih. With our first speaker, Mr. Yadi Narayana. He is a field CTO at Launch Darkly and have a 20 years experience in enterprise architecture. Kalau teman-teman mau connect sama Mr. Yadi, bisa follow beliau di LinkedIn, yaitu Yadi Narayana, atau bisa klik link yang ada di kolom chat. Nah, untuk speakers kita yang kedua, yaitu Mas Alfian Panoto, bisa connect juga di LinkedIn, bisa klik link yang ada di kolom chat.
Oke, selanjutnya untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan di sela-sela penjelasan speakers, bisa langsung input pertanyaan Sobat IT semua. Jadi nanti kita akan pilih untuk 3 best question untuk Pak Yadi, lalu yang kedua untuk Mas Alfian, yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Jangan lupa disebutkan pertanyaannya, lalu ditanyakan untuk siapa. Nanti akan dipilih oleh speakersnya langsung. Okay, without any further ado, let's welcome Mr. Yadi Narayana to share his insight. Hello, Mr. Yadi. Hello, hello. Hello. Okay, Mr. Yadi, you can start. Yeah, let me share the screen and then we'll go from there. Are we good? I think looks like we are good. Yes. Okay, brilliant. Can I say Selamat Siang? Is that right? Yeah, that's right, Mr. Yadi. Right. Selamat Okay. siang. So I will walk you through some of the resilient engineering concepts today. So first of all, what is resilient engineering, right? So resilient engineering is a proactive way to design and manage systems so that they can anticipate, absorb, and recover from failures, all while continuing to function properly. Now, so back in 2025, which is not that long ago, right? Indonesia rolled out this new tax system. This was meant to boost the taxpayers' profiles and improve compliance and monitoring, etc. But right off the bat, things went sideways. There were too many issues, there were crashes, which ended up disrupting the operations. So the tax office had to switch back to the old system temporarily while trying to fix the issues. Now, ever since the launch, the system has faced a lot of issues, complaints, which is a pretty big deal considering the cost it took to implement a system like this. So I was reading about this in the internet, and there was a very interesting article by one of the economic professor. His name is Dr. Rijal. Now he has outlined several reasons why this happens. A, the system was unprepared for mass access. The surge in real traffic has caused a lot of bottlenecks, network bottlenecks, response time slowness, etc. And then a lot of systems had bugs. So there were several reasons which he details. If you do a search on internet, you can find out some of his inputs. But what if I tell you that you can prevent such problems in seconds without sacrificing the progress? Now, many of you here in this webinar would say, that's not possible, right? How is it possible? So let's take a look at that. So the specific case which I was talking about, which was a tax system rollback, that's not just a unique story, right? We have seen several such cases. We have seen airline systems fail. We see banking applications freeze. We see websites crash. Now, these failures expose the cracks in our approach and prove that what works today doesn't necessarily work tomorrow. Now, many of you who are there today in the webinar might be from DevOps or development background. Now, some of you might believe that scaling up ensures stability or fixing the problem is somebody else's job, right? But resilient engineering challenges this mindset. It's not about preventing every failure. It's about designing systems that can recover quickly, adapt, and grow stronger over time.
You had a brief introduction about me, but I want to again welcome every one of you. There's so many of you have joined today, and I'm really excited to be here today and presenting this topic. Today, my focus will be sharing insights around how to build more resilient release practices and mitigate risks throughout the software development cycle. Now, we have all been there. At least some of you might be developers here, right? We deploy code at 2 a.m., hoping that nothing breaks. But as you know, modern software is very complex, very fragile as well, right? One mistake can bring down an entire Fortune 500 company, right? If some of you might know that something of this sort happened recently, so maybe you can ask that as a question, right? One API failure can cost millions, but we still deploy software like we are guessing this completely in the dark. Now, most of the times, change of code or the upgrade is one of the primary causes for failure. So, what if we could control this chaos instead of fearing it? What if we could build system that flex but don't break? Is that even possible? So let's see. So how do we achieve this? Fundamentally, this is not just about fixing issues or bugs. It's about a shift in mindset. Okay. Now, many of you here are driving a car, right? Now, so my question to you is, will you drive a car without seat belts, speedometer, airbags, or brakes? I'm pretty sure many of you do not want to drive such car, right? So the software delivery today or release is like designing and driving a high performance car. It's not just about the speed, but it's also about control, it's about the safety, and it's about the adaptability. Now, just as cars rely on seat belts, airbags, and braking system to prevent a major disaster, right? The software should also incorporate multiple layers of resilience. I call them as circuit breakers, rate limiters, and failovers. Why? To handle some of the unexpected failures. So similarly, a new car model, right, are never launched until full-scale proper testing using test drive, right, and a phased rollout. Um, Now, the phase-wise releasing of software mirrors this importance of progressive releases. Why? Because we want to detect issues early before it gets into a major issue, right? Now, the other angle is no driver would rely on instincts alone without dashboard full of sensors, right? Speedometers, fuel levels, and warning indicators, right? In the same way, now many of you have heard of a term called observability. The observability in software release is also essential. Why? Because they provide real-time insights through a lot of inputs like logs, metrics, or traces to prevent massive failures. And just as every modern car includes an emergency handbrake, right? We also need a mechanism to roll back a faulty release if something goes bad. Now, the question again goes back to you, right? Like, if you are not ready to drive a car without all these safety systems, how can we release softwares without all these safety systems? So let me take you to the next step to it, right? So what are the different building blocks? So the first one is decouple your release from deployment, right? Now, many of you are familiar with the concept called CI/CD, right? But I have seen there are so many companies which invest massively on CI/CD, but their software releases remain very slow. Why? Because they bundle multiple changes together, right? So it's like, building a very fast highway for super fast travel,
but only to have a small bridge in the end where traffic piles up, right? So one of the key strategy to fix this is separating your deployment from release. What does it mean? It means deploying code safely in advance while controlling which feature goes live when and to whom, right? Is this a new concept for you? May not be. Some of you may be familiar with that, right? Improving stability with faster rollbacks if something goes wrong. Releasing features to small users before you, launch it to a full scale. Or the last thing, what this mechanism helps you is reduce your developer stress by removing that inter-team bottlenecks, right? I'm pretty sure those who are developers, to release, you have dependencies with other teams, and sometimes that becomes a bottleneck. So by fully decoupling deployment from release, now developers no longer need to worry about dependencies or when other team finishes this feature. So what's the end result here? Faster, safer, and more efficient delivery. The next concept, which I briefly touched, is, progressive release. So instead of launching a new feature which you have developed to everyone at once, progressive delivery gradually exposes updates to few users. So what's the benefit? Why does it matter, right? First benefit is it catches issues much early before they become a massive issue for every user. It allows teams to iterate and refine features based on real world feedback, right? And it reduces the risk of large scale outages. So by rolling out changes in a very controlled way, we as DevOps team, dev team can gain confidence, get a smoother user experience, and also help our business avoid costly disruptions. So we spoke about two primary things. One, decouple deployment from release. Second, I touched upon the progressive delivery. Now there's the third angle, which is now that I'm rolling out new features incrementally, right, it provides me a lot of other insights as well. For example, imagine I built a new feature. Are my end users engaging with this feature as expected, right? You have spent months of effort building a feature, but what happens when your end user doesn't even use it, right? So do you want to wait for that entire cycle, or do you want to get that feedback much before and then iterate and fix it? And then the next question is, this also helps you to find out, is my system, can they handle the load, as, which was one of the case we saw with the tax system. It couldn't handle the load. And then how does this software perform in different conditions? Because in testing environment, everything, works in a different fashion, but real world is different. Now, these feedback loops helps us rapid improvements before we do a full deployment. Now, I'll give you a simple example. I think I briefly touched about this a few minutes ago, but I'm going to come back on that again. It's about testing a new car model, right? You start with the small group of test drivers and then gather the feedback on the car's performance. If they report issues such as, say, loose steering or unresponsive brakes, you can resolve these problems before moving to mass production. So applying the same principle gives software teams the same advantage. That is, by the time your feature reaches 100% of users, it has been fine-tuned based on real feedback, making it more robust and user-friendly. Now, all the things which I spoke about is not something unique. It is being tried and tested by all the major tech giants like Facebook and Google. Now, let me move on to the other aspect, which is, we all are familiar with monitoring, or at least some of you are familiar with monitoring, right? Now, traditional monitoring mindset is you want to detect a problem after they have caused the damage, right? But you know that in today's complex technology landscape, waiting until something breaks is too late, right? So instead of that, we need a different mechanism.
We need mechanism which will allow us to detect issues before they reach end customers or wider customer base. We also want to have real-time observability to track those subtle changes during the rollout. And we also want some mechanism where we have safeguards which will prevent a small issue from turning into a crisis, right? And we saw that example, what happened with the tax system, right? Now, we all know some of us have been in the software world for a long time. Now, no matter how much we plan, failures are still, it's going to happen, right? And sometimes it's not even your fault. It might be due to a third party service, or sometimes it's an unpredictable system interaction. So the challenge is, how do we respond to these failures, right? Do I need to do an entire rollback and then, bring back my old system, which is exactly what happened with our tax system? You just imagine how much time it takes, and how much effort is wasted here, right? So the rollback should be much simpler. It should be super fast and it should be automated to minimize any customer impact. All I'm saying is, if something is not working, yeah, I should be able to roll back immediately, right? Designed to restore services immediately with near zero downtime, right? Is that even possible? I think we'll see that in the demo later. Reliable, ensuring that every release has some safety net, just like the way you don't drive a car without brakes, right? You need safety nets when you release a software as well. So my question for all of you is, how do you roll back today? Do you take hours and hours of practice? My next question is, how do you roll back a microservice type of releases? Now, some of you might be working on generative AI apps, right? Now, those who are not familiar, probably this may not make sense, but those who are, working on generative AI apps, they introduce even more challenges when you release an application built uh, and leveraging generative AI. Why? Because AI models depend on many factors. They depend on size, temperature, prompts, cost, latency, and more. So changing one setting impacts something else. Let me give an example. Reducing latency to improve user experience may require you to change the model, in this case, a generative AI model, which could reduce the quality and also increase the infrastructure cost, as an example. So without a very structured approach to balance these factors, right, AI application release can become very unpredictable and unstable. So now we started this topic as resilience. So now, it's a paradox. Improving a system itself can sometimes break it, right? And we have seen that. So take the tax example, which I started with, where, we had to temporarily revert to an old system while fixing issues. And one of the root cause, and I was again reading the internet about why this happened. And Dr. Rijad, who's a professor, he writes that it's because they attempted a mass rollout, and mass rollout should not be attempted unless the system is fully ready. A phased rollout with continuous improvement is better approach, right? So what does this all, conclude? Release management is not just a checklist which we do. It is the backbone of resilience. Every release is not just about code, right? It's a bet on stability. And in today's world, stability is what wins. So here is my question for you. Before launching your next feature, ask yourself one question, right? If this particular release fails, how fast I can recover? If the answer says, it is faster than social, if it is not faster than the social media noise and outrage, it's time to rethink how you build your resilience on your releases. And that's what the LaunchDarkly platform helps you with. It helps you address some of these challenges. LaunchDarkly help you to release software faster,
by reducing the risk. We help you do experimentation and drive the innovation part. We help you, safely do your releases by guarding it and ensure when there is an issue, it does not impact all the users. We can take action much before that. Like I said, you can roll back things, in a fraction of a second, right? So in short, we allow you to control your releases. I call them as more a runtime control. Now, what is this platform? So let's see a little bit more on this platform. Now, you may be thinking, is this an isolated platform? Not at all. It is very much integrated with your existing ecosystem. So for example, LaunchDarkly has 60 plus integrations, seamlessly connecting your feature management to your existing tools and platforms. Embedding feature and release management and experimentation into every stage of software delivery process. From CI/CD platforms like GitHub and Jenkins to observability platforms like Datadog or Dynatrace, the LaunchDarkly integration streamlines workflows. They help you automate deployments and ultimately helping the developer to be more productive. So what is the end goal here? The end goal is software releases becomes safer and more reliable, because now we have a concept called guarded release, which means I'm guarding a release. If there is any deviation in terms of performance or poor response, then I can roll back automatically or manually. We can collect, LaunchDarkly can take metrics from Sentry, OpenTelemetry, or even using our own SDK. We accelerate your generative AI development through integration with some of the standard platforms you might be using, like Anthropic or Amazon Bedrock, uh, for smarter decision making and AI enabled releases. And for data-driven insights, like how well your release is doing, we also support Snowflake integration, allowing teams to export some of the data which is produced by us for advanced analytics and optimization. And the last but not least, right? If there is a problem, you want to get paged. So if you're using PagerDuty kind of system, we have an integration that keeps teams informed with real-time alerts tied to a workflow. So now with all these, right, they help you innovate fast and ship your or release your software with the right user experience. To sum it up, right, what do? We de-risk every release. So we help you catch bugs before customers notice. We also help you focus more on your productivity, because now you can release code far more frequently, because you're managing your risk much better. And then you can also optimize your experiences through experimentation. And last but not least, you can also safely ship your AI apps by reducing the time spent by managing some of the AI risks. Now, before I wind up this part of the presentation, I want to also share some other information. Sorry, before we do the demo. Now, all the things which I mentioned here, right, that is reflected across the vertical. We have more than 5,500 customers who are changing the way they release software and how they increase their velocity without the risk. Now you can see some of these logos. Some of them are some of the largest logos in the world. So with that, I'll stop now, and I'll pass it on to for the demo now, and then we'll see again during the Q&A session. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Yadi, for the insightful presentation. Now, if you guys have any questions, please type them in the chat box, and Mr. Yadi will choose 3 best questions and answer it after the second session. Oke, selanjutnya kita akan melihat live demo dari Mas Alfian. Untuk Mas Alfian, dipersilahkan. Halo, Mas Alfian. Ya, halo Mbak Oh, Yasmin.
Uh, Thank you, Mr. Yadi, for the great presentation earlier. Well, I hope you guys people that attend here can quite get what Mr. Yadi already present. Well, untuk nextnya mungkin saya pakai bahasa nasionalisme kita ya, karena sekarang kita sudah kembali ke Indonesia. Oke, Oke, teman-teman, silakan. selamat sore kali ya. Salam kenal, yang belum kenal tadi mungkin sudah dikenalkan. Nama saya Alfian, buat yang baru join. Nama saya Alfian, kami dari Progress Consulting. Saya di sini sebagai Solution Support dari tim Solution Support. Hari ini mungkin saya akan sedikit mendemokan tentang apa itu Lonsdaqli gitu ya. Sedikit pembuka, kami Progress adalah partner dari Lonsdaqli. Tadi di awal juga sudah dibuka oleh rekan saya, Pak Revi. Jadi nanti mungkin setelah ini bisa kontak untuk kalau mau demo lebih lanjut atau mau spesifik use case atau apapun gitu ya. Well, anyway, untuk yang sekarang, jadi saya akan mulai langsung demo ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai demo, ada beberapa mungkin yang harus saya tekankan juga. Yang pertama itu adalah tentang eh, apa namanya tadi ya, tentang decoupling, deploy dan release gitu ya. Karena sekarang deploy dan release itu di zaman sekarang eh, bisa dibilang masih menjadi satu ya, untuk yang cara kita mendeploy secara konvensional itu masih jadi satu. Artinya apa yang kita deploy itu juga yang kita rilis. Biasanya begitu. Ya, yang sepengetahuan saya ya, selama ini pengalaman saya. Jadi istilahnya itu kalau di Launch Darkly itu istilahnya adalah Big Bang Release. Dan itu bukan suatu praktis yang baik atau yang best practice ya dalam hal ini di zaman sekarang. Kenapa? Karena tadi sudah dijelaskan semua oleh Mr. Yadi, risknya cukup banyak dan cost-nya kalau sampai failure, kemudian harus rollback-nya itu nanti effortnya sejauh mana gitu ya. Nah, jadi dengan kita menggunakan launch darkly ini, kita bisa memisahkan antara deploy dan release. Jadi kita bisa deploy dengan tenang, nggak usah takut bahwa apa yang kita deploy itu langsung merusak secara langsung di server, bukan di server ya, di aplikasi kita secara langsung gitu ya. Tapi justru kita bisa deploy kapanpun dengan tenang, dan rilisnya itu sendiri pun bisa kita schedule gitu ya. Jadi kalau zaman-zaman sekarang ya, beberapa sampai sekarang pun belakangan ini masih saya dengar juga, eh, kita kalau deploy itu harus malam-malam gitu, atau kita deploy itu nggak bisa setiap hari. Kenapa? Karena harus nunggu after office hour, dan itu harus ada proses proses apanya dulu, administrasi segala macam, dan itu baru di approve kalau dilakukan deploy-nya setelah office hour gitu ya. Nah, dengan adanya ini kita nggak usah takut. Bisa dibilang kita bisa meyakinkan tim release management ya gitu, kalau di teman-teman nanti di organisasi sudah punya release management, bisa diyakinkan bahwa ini nggak akan ada impact apa-apa dengan kita deploy. Kenapa? Karena fiturnya tidak akan rilis sebelum kita rilis. Nah, jadi deploy deploy aja dulu, rilisnya baru kita atur. Nah, itu ya. Jadi eh, mungkin itu pembukaan saya aja. Nah, konteksnya di sini adalah eh, kita sudah melakukan deploy ini. Nah, yang akan kita fokuskan di sini bukan untuk demo deploy-nya ya, tapi demo untuk rilisnya. Nah, teman-teman, mungkin saya akan share untuk ini untuk aplikasinya ya. Saya akan taruh di room chat, bisa diakses kalau teman-teman mau ikut ya, ikut aktif ataupun ikut melihat secara langsung di device kalian, itu bisa langsung diklik saja linknya. Harusnya nanti keluar apa yang tampil di layar sebelah kanan saya nih. Coba saya refresh, oh ya, saya nggak salah link ya. Nah, silakan teman-teman yang mau ikut, mungkin saya tunggu sekitar 1 menit untuk loading ya. Nah, sambil juga saya memastikan bahwa flag-nya ini semua sudah ready, saya coba eh, refresh dulu. Oke, jadi gini ya teman-teman, saya akan mulai untuk demonya. Nah, di sebelah kanan ini adalah sebuah aplikasi yang anggap saja ini sebuah aplikasi, contohnya dalam hal ini adalah untuk banking. Namanya Toggle Bank. Nah, ini tampilan layar ketika belum ada yang login gitu ya. Ini sudah kita deploy latest source code terakhir,
yang sudah selesai dikerjakan dan sudah di testing dan sudah di review semua ya udah beres, udah kita deploy. Cuma masih belum rilis nih fitur-fiturnya. Di sini kurang lebih ada 4. Di sebelah kiri saya ini adalah tampilan dari, sorry, tampilan dari LaunchDarkly itu sendiri, di mana di sini fiturnya ada banyak. Nah, mungkin saya fokus untuk di demo ini, sementara ini saya fokus untuk di 4 flag ini saja. Nah, bisa dibilang ini satu ini adalah flagnya gitu ya. Ini ada flagnya, ada flag A1, A2, A3, A4. Nah, bisa kita asumsikan satu flag itu adalah satu feature biar gampang. Meskipun tidak harus ya, bisa jadi satu flag itu beberapa feature. Tapi biar gampang, satu flag itu satu feature. Nah, ini aplikasinya. Jadi kalau nanti saya doing something di sini untuk rilis, akan langsung impact ke aplikasinya, gitu ya. Nah, for now, silakan coba klik di avatar paling kanan atas. Itu ada login with SSO atau switch SSO user, silakan saja. Intinya mau yang mana saja. Nah, di sini sudah disediakan 5 user sebenarnya. Ada Christine, Angela, Alicia, Jen, dan Cody. Dengan masing-masing juga punya role-nya masing-masing. Gitu ya, tujuannya apa ada beda-beda role ini. Nanti kita lihat sambil jalannya demo ya. Nah, yang pertama itu saya akan coba untuk login sebagai Lisha misalnya ya. Nah, setelah login kelihatan nih, wah teman-teman yang lagi nyoba di handphone atau di laptop masing-masing, jangan berasumsi bahwa ini uang kalian ya. Ini uang hanya untuk demo saja, hanya angka saja, tidak ada uang benerannya. Nah, ini tampilannya seperti ini, layar tampilan umum biasanya gitu ya kalau kita di sebuah aplikasi. Nah, sekarang saya mau rilis sebuah feature yang bernama Wealth Management Console nih. Nah, ini tinggal saya klik saja di sini, saya masuk ke flag-nya. Pastikan ini environment-nya benar ya karena ini production. Nah, di sini sekarang masih off. Nah, sekarang modelnya kalau kita mau rilis itu, kalau kita sudah menggunakan Launch Darkly, kita mau rilis itu hanya sesimpel klik saja, on-kan saja, kemudian kita review and save. Di sini yang pertama kita bisa schedule kalau memang butuh di schedule kapan gitu ya. Kalau untuk for the sake of demo ini saya akan langsung aja, saya nggak akan schedule dan saya juga tidak akan ada approval. Tapi di lapangannya nanti ini kita bisa request approval. Jadi kalau misalnya kita mau rilisnya sekarang atau mau rilisnya minggu depan, tapi kita butuh approval dulu dari siapa gitu role-nya, mungkin release manajernya misalnya, itu bisa untuk di set approvalnya. Tapi untuk demo ini saya tidak show untuk schedule dan approval karena biar langsung ya. Jadi saya nggak perlu ganti-ganti user anyway. Nah ini bisa leave comment di sini. Ya ini tidak mandatory, jadi bisa diisi bisa tidak. Nah, teman-teman mungkin perhatikan di bagian sini ya, di wealth management sini, di section wealth management ini, bisa di scroll sedikit ke bawah kalau yang belum tampil. Kalau yang sudah tampil bisa stay di sana gitu ya. Siapapun usernya tidak masalah. Nah, kalau saya save change, nah itu akan langsung keluar satu section baru di sini namanya Review Your Wealth Management Insight. Oke, teman-teman sampai sini masih bisa ngikutin ya. Saya ulang sekali lagi ya, mungkin tadi ada yang miss gitu ya. Silahkan coba lihat sekarang di bagian bawah itu ada Review Your Wealth Management Insights. Saya akan matikan rilisnya. Saya kembalikan lagi. Nah, itu akan hilang. Oke. Nah, saya on-kan sekali lagi supaya tetap tampil di sini. Nah, di sini semua fitur yang kita rilis ini di dalamnya pun sudah komplit. Gitu ya. Jadi bukan sesimpel konteksnya bukan hanya munculin UI-nya saja, tapi sistemnya pun ada gitu ya. Nah, jadi se apa namanya fitur yang kita rilis itu benar-benar compact. Itu bisa kita bundling dalam satu flag gitu ya, bisa kita bukan bukan bundling ya, istilahnya kita bungkus dalam satu flag di mana begitu itu kita on kan maka akan jalan. Jadi deploy-nya bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu gitu ya, atau bisa baru saja, tapi rilisnya tidak harus ketika deploy. That's the point waktu di awal tadi saya bilang pisahkan antara deploy dengan rilis. Itu dua hal yang berbeda kalau kita sudah menggunakan Nostagly. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa tombol, ada insight ya. Ini hanya data dummy ya. Nah, mungkin kalau kita coba klik gitu ya, oh ternyata ada error. Ini bukannya bukan error ya, tapi emang kita bikin sengaja biar error gitu ya. Nggak usah takut untuk coba-coba klik gitu ya. Emang sengaja kita bikin supaya error. Nah, kalau error nanti akan seperti apa? Gitu ya. Kalau mau gampang, kalau kita ternyata memang ada yang
maintain gitu ya, itu bisa langsung di-off-kan saja. Kalau ternyata apa namanya fiturnya ini atau errornya ini kritikal gitu ya dan mengganggu operasional lainnya. Off, hilang semua, selesai. Artinya tidak akan ada lagi gangguan di traffic maupun di sisi aplikasinya, performance-nya gitu ya. Nanti kalau sudah dibenerin, sudah diupdate, baru kita bisa on-kan lagi. Gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut dengan deploy. Even nanti rilisnya pun tadi sudah dijelaskan sama Mr. Yadi ada guarded release. Nanti saya akan masuk ke sana juga. Nggak usah takut lagi karena tagline dari Launchdarkly itu adalah de-risk your release gitu ya. Sampai sini bisa ngikutin semuanya ya. Oke, nah saya akan lanjut ke yang kedua nih. Nah, di yang barusan saya show itu kan saya rilisnya ke semua user ya. Nah, ini coba saya ganti ya. Coba saya ganti ke user lain. Apakah ininya ada? Ya, ini ada di siapa ini namanya Christine ada. Tadi di Alicia ada, di Jen juga ada gitu ya. Nah, Launchdarkly juga ada fitur lain yang namanya segmentasi atau segmentation. Jadi, kita bisa rilis hanya untuk ke beberapa segmentasi user. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin ya. Mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya di room chat. Nanti setelah sesi demo selesai, nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawab anyway. Nah, jadi di sini saya mau ada rilis satu fitur lagi, namanya Federated Account Component. Nah, nanti akan ada muncul di sini satu section lagi nih, teman-teman. Nah, ini kalau ketika saya on kan, ini saya belum belum save ya. Di sini bisa dilihat bahwa ini hanya akan rilis untuk beta user dan development team. Artinya, hanya user yang memiliki, sebentar, hanya user yang memiliki role-nya itu beta dan role-nya itu developer yang akan terimpact dengan rilis ini. Sampai sini nangkep ya. Karena di sini ada role bahwa eh, ini hanya akan rilis untuk beta users dan development team. Artinya hanya user yang beta dan developer dalam hal ini berarti Jen dan Alicia yang akan terima fitur ini. Oke, nah saya akan coba untuk login sebagai Alicia dan ini saya save. Nah, ini ada keluar satu section baru Federated Account Access secara otomatis. Nah, teman-teman yang mungkin loginnya bukan sebagai Alicia dan bukan sebagai Jen, itu pasti tidak akan ada section ini. Ya, bisa dilihat kalau saya login sebagai Kodi, itu tidak ada section itu. Nah, ini adalah segmentasi. Nah, tujuannya apa sih kita Launchdarkly ada fitur ini? Tujuannya untuk membedakan ataupun untuk tujuannya supaya kita bisa rilis fitur hanya untuk user-user tertentu saja. Contoh use case-nya apa sih? Misalnya, contohnya kita mau ada, karena ini bank misalnya ya, mau ada program untuk pinjaman KTA misalnya dengan limit yang besar sampai 50 miliar misalnya. Tapi itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang punya rekening atau yang punya saldo tabungannya di atas 3M misalnya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai ini. Kita bikin segmentasi dan kita rilis hanya ke segmentasi tertentu saja. Tidak harus semuanya. Karena kalau semuanya, kenapa kita nggak rilis ke semuanya, tapi nanti dijaga by codingan aja misalnya gitu ya. Kita jaga aja waktu dia mau submit, kita cek kalau belum ada ya tinggal divalidasi. Akan memberatkan sistem. Jadi bebannya semua akan ditampung di server. Kalkulasi perhitungannya semua di server. Nah, kalau dengan adanya ini, segmentasi ini, itu sudah kita jaga di depan. Jadi yang bisa proses itu hanya memang yang sudah layak terima. Artinya secara beban server ataupun performance-nya itu tidak akan besar. Kecuali memang tujuannya ditujukan untuk semua orang ya. Gitu. Nah, ini adalah feature dari segmentasi dari Launchdarkly. Nah, yang berikutnya juga di bawah sini ada namanya percentage rollout. Nah, apa sih percentage rollout itu? Nah, percentage rollout itu gambaran kasarnya ya, gambaran gampangnya itu kita hanya rilis untuk ke persentase orang tertentu saja dan itu random. Oke, contoh gampangnya gini.
Sekarang tadi kan ada 5 user ya. Ini kan saya login sebagai Kodi. Kalau saya selain Kodi berarti ada 4 lainnya, berarti total ada 5 orang. Ada Angela, Christine, Alicia, Jen, dan Kodi. Nah, tadi yang sudah masuk ke bagian segmentation itu adalah beta dan development team. Itu adalah Alicia dan Jen. Artinya, user selain yang ada di role 1 dan role 2 ini, yang di layar sebelah kiri saya, itu adalah 3 orang lainnya, yaitu Cody, Christine, dan Angela. Oke, nah dari 3 orang lainnya itu, saya mau rilis hanya ke berapa persen saja, hanya untuk misalnya kita sampling aja gitu ya misalnya. Tujuan ada percentage rollout ini apa? Tujuannya untuk kita misalnya mau mendapatkan feedback tertentu gitu ya contohnya. Atau misalnya memang kita mau rilis hanya ke beberapa orang random people saja, misalnya hanya untuk program bagi-bagi hadiah misalnya, tapi yang random. Nah, ini bisa kita gunakan. Sini ya contohnya, tunggu sebentar. Sebelum contoh, mungkin saya make sure lagi. Kodi tidak dapat, Alicia dapat fitur ini, kemudian Jen juga dapat, tadi Kodi tidak, Christine tidak dapat, dan Angela tidak dapat. Oke, sampai sejauh ini confirm yang dapat itu hanya Jen dan Alicia karena memang hanya beta user dan developer user. Nah, karena yang lainnya saya set 100% di hide. Kalau di sini saya ganti, misalnya saya ganti ke 30% deh, karena tadi kan sisanya 3 ya, biar gampang satu aja dari 3 itu. Dari antara Christine, Cody, sama eh sopo jenengi? Christine, Cody, sama Angela. Salah satu akan terima juga fitur ini. Nah, ini saya save. Nah, ini modelnya dia random ya. Jadi nggak bisa kita tentukan kalau modelnya progressive rollout. Percentage rollout ini. Itu kita tidak bisa tentukan. Nah, saya coba login semuanya lagi ya. Jen dapat, Alicia dapat, Cody apakah dapat? Nah, Cody dapat nih. Angela? Angela nggak dapat. Christine? Christine dapat. Nah, mungkin 30% karena dia pe, apa apa namanya ke atas ya pembulatannya. Oh, Cody nggak dapet nih. Tadi belum login. Sorry, belum refresh. Coba saya refreshkan lagi deh buat make sure. Kayaknya tadi ada. Oke, yang dapat ini Christine. Angela. Angela tidak. Apakah Cody dapat? Saya coba refresh sekali lagi untuk memastikan. Login sebagai Cody. Where is Cody? Ya, Cody nggak dapat. Confirm dari sisa tadi, Cody, Angela, dan Christine. Yang terima hanya Christine. 30% kurang lebih ya. Dari sisa 3 tadi. Gitu. Jadi teman-teman, eh, kita ada segmentasi, juga kita ada percentage rollout. Tujuannya untuk yang tadi saya sudah bahas ya. Jadi eh, kapan kita mau fungsikan ini, untuk apa kita mau fungsikan ini, balik lagi ke kebutuhan ataupun kebutuhan teman-teman semua ya. Tadi saya sudah berikan contohnya sih, mudah-mudahan kebayang nih fungsinya buat apa untuk operasional timnya nanti masing-masing, gitu ya. Nah, berikutnya saya mau masuk untuk yang guarded release. Nah, ini sebenarnya konteksnya adalah untuk eh, monitoring. Jadi kita di sini bisa monitor, tapi konteksnya di sini monitornya bukan monitor seterusnya ya, tapi monitor rilis kita. Karena balik lagi, launch darkly itu adalah release management feature. Oke. Nah, di sini ada flag A3, saya ada rilis untuk add new database. Nah, di sini kita bisa lihat ada monitoring. Tadi yang di apa namanya, yang dipresentasikan sama Mr. Yadi ya. Nah, ini kita bisa lihat nih, database latency. Artinya kalau semakin tinggi latensinya, maka akan semakin gawat gitu ya. Tapi ternyata sepanjang hari ini dari kemarin sampai hari ini gitu ya, 24 jam kurang lebih, itu tidak ada yang sampai parah. Tidak ada yang sampai menyentuh angka eh, bahayanya dalam tanda kutip ya. Demikian juga untuk database rate error gitu. Jadi eh, di sini kita bisa monitor setelah kita rilis fitur ini, setelah kita rilis fitur database baru ini,
apakah latensinya bermasalah, lebih lebih tinggi dari sebelumnya atau tidak? Ternyata tidak lebih tinggi ya, karena yang merah garis threshold merah titik-titik kalau teman-teman kelihatan yang merah ini itu adalah yang kita define bahwa itu adalah minimum yang sorry kalau database latensi berarti maksimum maksimum yang bisa kita tolerir. Di atas dari itu berarti mungkin kita harus rollback dan segala macamnya. Tapi itu tidak terjadi di sini. Jadi kita dari monitoring ini, dari guarded release ini, yang pertama adalah kita bisa lihat monitornya dulu nih. Kalau tidak ada masalah, tidak perlu di rollback. Kasarannya kan gitu ya. Ya udah jalan aja. Gitu. Dan ini nanti kita bisa atur mau monitornya berapa lama, kemana aja gitu ya. Itu bisa kita atur. Nah, yang kedua adalah untuk gimana kalau sampai ada masalah. Kalau sampai ada masalah, nah ini yang di flag berikutnya itu memang sudah saya set untuk terjadi problem. Nah, di sini dia langsung merah nih. Biar gampang ya secara visual merah dan hijau gitu ya. Nah, kalau yang hijau tadi artinya tidak ada masalah, sedangkan kalau yang merah ini artinya dia ada problem. Dan di situ sudah ditulis di sini karena API. Jadi konteksnya kalau yang database-nya aman, aman ternyata API-nya problem. Nah, API-nya kemarin jam 11 siang ada masalah, sudah otomatis di rollback. Gitu ya. Karena tadinya Flex ini adalah tujuannya untuk merilis update API baru dari versi 1 ke versi 2. Tapi ternyata setelah kita mau rilis dan kita monitor gitu ya, ternyata ada problem. Dan itu ditemukan jam 11 kemarin siang. Dan automatic rollback langsung jalan, langsung dikembalikan lagi ke API versi 1.0. Oke, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan guarded release, kita nggak usah takut release kita masalah. Risk yang kita hadapi itu bisa kita mitigate dengan catatan kita define flag-nya dengan benar ya. Artinya kita pasang guarded release, kalau memang ternyata fitur itu critical sampai ternyata bisa sampai bikin down atau gimana, contohnya ini yang misalnya kita update API, kita update database, itu kan kalau kita ngomong integrasi gitu ya, kalau pakai API itu bisa impact ke aplikasi lain yang benar-benar nggak bisa akses ataupun tidak bisa mendapatkan data. Nah, itu bisa langsung kita rollback. Nah, inilah yang bisa eh, Launchdarkly bantu teman-teman semua nih untuk bisa rilis dan deploy dengan tenang. Risk free release atau bisa dibilang mungkin sangat-sangat minim risknya selama memang kita configure dengan benar ya. Oke, mungkin kurang lebih terkait flag itu yang bisa saya demokan. Saya masih ada waktu sedikit lagi, mungkin saya mau show juga untuk kalau sampai ternyata ada problem gitu ya. Contoh tadi kan kita sempat ada waktu di sini ada error ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat error-errornya nih. Nah, di sini ada namanya error monitoring nih. Nah, di sini dia bisa ngelihat semua error-error yang terjadi sampai ya sampai nanti mungkin kita resolve atau kita mau ignore gitu ya. Tapi dari sekarang memang dari awal saya tidak pernah apa-apain biar kelihatan di sini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ini sampai terjadi error gitu ya. Nah, di sini juga nanti akan kecatat di sini events-nya itu akan bertambah di sini. Coba ya, saya refresh. Nah, ini tadi 11, sekarang jadi 12. Ya kan? Per kemarin kayaknya masih sedikit. Kayaknya hari ini teman-teman banyak yang nyoba juga nih kayaknya nih. Jadi nambahnya lumayan banyak. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat ke dalam. Nah, ini baru terjadi 28 detik yang lalu. Ini stack trace-nya. Dan ini breadcrumbs-nya atau info-info terkaitnya ya. Terjadinya kapan? User yang terimpact siapa saja? Impact-nya ke berapa session? Ya, di situ bisa kita lihat. Kemudian kalau mau lihat apa semuanya itu ada di sini. Nah, ini kalau mau lihat detailnya. Nah, dari detailnya ini kita bisa lihat sebenarnya ini terjadi dari mana. Apakah dari HP atau dari desktop? Di sini kelihatan ini dari desktop.
OS-nya apa? macOS. Kelihatan ya. Kemudian terjadi di daerah mana gitu ya. Ini semua nanti bisa kita predefine ya. KI ataupun apa yang mau kita ambil itu bisa kita predefine. Siapa usernya? Alicia, contohnya. Emailnya apa? Nah, itu kelihatan semua. Tiernya apa? Dia standar kah? Atau platinum kah? Contohnya. Terus role-nya apa? User biasa kah? Beta user kah? Atau developer? Atau yang lainnya gitu ya. Ini semua nanti kita bisa define dan kita bisa cek nih. Jadi error-error yang terjadi itu rata-rata dari user mana sih? Dari tipe mana sih? Jadi kita bisa lihat dan kita bisa apa namanya resolve untuk bug fixingnya ya. Berarti kita bisa cari root cause-nya dengan lebih baik. Karena data-datanya semua udah ada di sini. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan adanya ini semua, jadi teman-teman semua nanti udah bisa melakukan rilis dengan tenang nih. Karena semua errornya pun, kalaupun sampai ternyata ada problem atau error, satu bisa kita rollback secara otomatis. Kedua, bisa kita monitor dan kita bisa lihat errornya apa dan gimana nanti perbaikannya, apa yang harus kita lakukan. Datanya semua udah ada. Gitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada sedikit lagi yang bisa saya show juga. Itu adalah untuk release assistant. Nah, ini sebenarnya pipelining ya. Jadi di Launchdarkly juga ada pipeline yang sudah disiapkan, sudah template best practice dari Launchdarkly. Ini jadi dari testing ke guarded release, mana aja yang pakai guarded release, on off, apa saja di sini flag-flag apa saja gitu ya, sampai ke nantinya ke rilis gitu. Kemudian juga ada oh ini Insight. Insight ini sebenarnya untuk eh, pengguna ataupun admin dari rilis feature atau launch Duckly ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat semua flag-flag yang ada di sini gimana cara kita memanage rilis kita gitu ya. Di sini statusnya good. Kenapa? Karena tidak banyak ada yang problem. Karena memang ini hanya untuk keperluan demo saja, jadi mungkin datanya nggak terlalu banyak, jadi nggak sampai terjadi problem yang kritikal juga gitu. Nah, di sini total ada berapa flag, yang pakai segmen ada berapa. Ya, basically ini semua data-data terkait environment launch Dahly kita nih. Semuanya tercatat di sini. Jadi kalau kita mau lihat, ternyata misalnya ada di sininya bukan good tapi bad gitu ya. Nah, kita bisa lihat tuh, dan nanti ada rekomendasi juga apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki rilis kita. Nah, tujuannya apa sih ada ini? Tujuannya supaya tim developer itu nggak usah terlalu pusingin dengan rilis-rilisnya. Yang mereka harus kerjakan adalah fitur baru, pengembangan fitur baru, maupun untuk penyelesaian bug yang terjadi. Nah, biarkan untuk pencarian ataupun pendeteksi bugnya itu dilakukan oleh Lost Duckly. Jadi, secara apa namanya, secara dari sisi developer itu bisa terus untuk apa namanya rilis fitur baru ataupun mengembangkan fitur baru dengan lebih cepat. Karena mereka tidak harus ngecek-ngecek lagi di mana masalahnya. Karena semua udah ada, udah disediakan datanya dari Nostagly. Jadi kita bisa increase developer performance lewat ini. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu, oh satu lagi mungkin yang bisa saya share. eh Oke, sebentar saya change screen sedikit ya. Gimana kalau ternyata kita sudah punya banyak feature flag nih yang kita gunakan. Kita sudah punya banyak flag, tapi ternyata banyak flag yang sudah juga tidak aktif. Nah, share saya, screen saya sudah kelihatan ya. Nah, jadi ini juga ada contoh environment lain. Di sini kita bisa namanya archive nih. Di sini eh, kalau udah ada banyak flag gitu ya contohnya, misalnya di sini sampai 99 gitu, mungkin kan nggak semuanya aktif ya. Nah, kita bisa archiving. Nah, archive ini juga bisa kita define rule-nya. Apa sih yang mau kita, bukan apa ya, lebih ke kategorisasi flag mana yang bisa kita archive dengan ada kategorisasi ini. Di sini contohnya no code reference found, jadi artinya tidak ada lagi code yang menggunakan flag ini, ID flag ini. Tidak ada evaluasi yang terjadi dalam 7 hari, artinya rilis dari flag ini itu sudah tidak dimonitor selama 7 hari. Flag ini dibuat sudah 1 bulan atau lebih yang lalu. Kemudian flag ini jenisnya temporary dan tidak ada prerequisite. Nah, prerequisite itu kalau misalnya flag 1 menjadi
syarat untuk flag 2 untuk berjalan. Ini mungkin nanti lebih jauhnya kalau tertarik nanti kita bisa demokan spesifik untuk ini. Nah, ini semua kalau mau di archive itu nanti udah ada semua. Coba sorry, saya refresh lagi. Ini di sini ada semua untuk apa namanya? Mana saja yang sudah ready to archive nih. Jadi nanti bisa kita klik saja ready to archive untuk kita archiving. Gitu ya, teman-teman. Eh, Oke, kayaknya waktu saya sudah habis. Dari saya mungkin ini aja, karena waktu saya cuma 30 menit untuk demo ini nih. Dari saya mungkin itu. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di room chat. Nanti setelah ini mungkin ada eh, sesi tanya jawab ya kalau saya nggak salah ya, Mbak Yasmin ya. Ya, Oke, betul, sekali Mas lagi Alfian. Mbak Yasmin. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak Mas Alfian atas sharing sessionnya yang pastinya